Kalau saya jadi presiden, hukuman mati bagi koruptor harus diberlakukan tanpa syarat dalam keadaan krisis. Coret krisisnya itu, pokoknya koruptor dihukum mati aja. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the... Yang kedua, pembuktian terbalik. Saya punya harta, seharusnya harta saya itu kalau berdasar gaji jumlahnya 9 miliar, kok saya punya 10? Langsung Anda sudah korupsi 1 miliar. Buktikan sekarang secara balik, jangan jaksa yang buktikan, tapi Anda yang buktikan bahwa harta Anda itu sah. Ini menurut saya sangat cocok sekali lah, yaitu mendampingi Ganjar Pranowo sebagai cawapres pada 2024. Karena Mahfud MD sangat tegas sekali. Nah, terbukti saat ini juga Mahfud MD masuk dalam Satgas BLBI, yaitu bahkan mengambil aset yang mengemplang dana BLBI pada waktu itu, yaitu terbuktilah dari Tommy Soeharto yang lama ini tidak pernah tersentuh, sekarang bisa tersentuh di era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan juga oleh Pak Mahfud MD dan bekerja sama dengan para kementerian lainnya, ya terutama dengan Kemenkyu Sri Mulyani tentunya. Ini menurut saya sangat bagus sekali ketika Mahfud MD masuk menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo. Nah, pertanyaannya, kira-kira koalisi dari pemerintah kira-kira banyak setuju enggak ya? Nah, kita lihat saja. Misal kalau Ganjar Pranowo diusung oleh PDIP dan hanya satu-satunya PDIP, ya bisa jadi tanpa persetujuan koalisi-koalisi lain dan akhirnya bisa menjadikan Mahfud MD sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo. Ya, saya sangat setuju sekali lah kalau dari hati yang paling dalam, karena memang terbukti tegas dan masalah di Indonesia adalah korupsi. Banyak korupsi, apa-apa dikorupsi, dan itu harus dituntaskan, harus oleh orang yang benar-benar tegas seperti Pak Mahfud. Kalau menurut saya sih, ini bahkan juga dikomentari oleh akun receh. Baru ada 3 nama capres yang muncul, Ganjar, Prabowo, Anies. Sayangnya dari ketiganya belum ada yang berani bersuara seperti Mahfud MD. Ini bahkan juga dikomentari oleh Yulia NS79. Bahkan di sini juga Presiden Joko Widodo bahkan juga menyebut yang cocok menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo ya termasuk Pak Mahfud MD ini. Di sini Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menjadi satu dari sejumlah nama yang disebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi cocok mendampingi Ganjar Pranowo sebagai calon wakil presiden atau cawapres di Pilpres 2024. Terkait hal ini, Mahfud MD menanggapi dengan santai. Menko Polhukam hanya menyebut kabar Jokowi yang menyebut namanya merupakan berita yang enak dibaca. Nah, jadi dari kabar berita yang beredar, Presiden Joko Widodo menyebut cawapres yang cocok untuk Ganjar Pranowo ya termasuk Pak Mahfud MD, Erick Thohir, bahkan juga Pak Prabowo Subianto disebut. Nah, tetapi yang bisa mendongkrak kemenangan untuk Ganjar menjadi capres di Pilpres 2024 ya menurut saya ya hanya Prabowo Subianto. Itu menurut saya bisa menang telak pada Pilpres 2024 besok. Nah, bahkan juga di sini juga ditanggapi lah, yaitu Mahfud MD menjadi cawapres dari Ganjar. Bahkan di sini but duet Ganjar Mahfud MD paling tepat. Henry Subaktio gendalanya tak punya uang dan ditakuti politisi bermasalah. Dari sini guru besar komunikasi Universitas Airlangga Henry Subiakto belak-belakan soal bakal cawapres yang pas mendampingi Ganjar Pranowo. PDIP sudah memilih Ganjar sebagai capres. Siapa cawapres yang tepat mendampinginya? Itu Mahfud MD, ujar Henry dalam keterangannya. Bukan tanpa alasan, dikatakan Henry sosok Mahfud sangat pas di samping Ganjar yang ideologis dan sangat dekat dengan rakyat kecil. Mahfud sosok pemberani, tegas dan bersih, dan juga religius selanjutnya. Namun, diakui Henry, Mahfud ditakuti oleh politisi yang bermasalah. Selain itu, Mahfud juga tidak memiliki dana yang cukup untuk dijadikan kendaraan politik. Kendalanya Mahfud itu ditakuti dan ditolak politisi bermasalah. Mahfud juga tak punya dana, tapi kekuatannya ia ada di hati rakyat. Ini bisa jadi energi gerakan tugasnya. Nah, bahkan pada waktu dulu juga sempat ya menjadi cawapres pendamping Presiden Joko Widodo pada tahun 2019 yang lalu. Tetapi entah kenapa tiba-tiba diganti oleh Ma'ruf Amin, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Entah, tetapi selentingan sih katanya sih ada partai-partai yang menolak jika Mahfud MD menjadi cawapres dari Presiden Joko Widodo. Ya, tetapi apapun cawapresnya, yang penting capresnya Ganjar Pranowo menurut saya sudah bagus lah. Jadi kita ikuti saja lah
perkembangannya pada dinamika politik pada bulan-bulan berikutnya. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menjadi satu dari sejumlah nama yang disebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi cocok mendampingi Ganjar Pranowo sebagai calon wakil presiden, cawapres di Pilpres 2024. Terkait hal ini, Mahfud pun menanggapinya dengan santai. Menko Polhukam hanya menyebut kabar Jokowi, yang menyebut namanya tersebut merupakan berita yang enak dibaca. Itu berita yang enak dibaca. Setiap peristiwa politik, saya suka membaca, kata Mahfud usai menggelar sholat Id di Masjid Jamik Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur pada Sabtu 22 April 2023. Kendati demikian, saat ditanya soal kesediaannya maju menjadi cawapres, Mahfud MD mengaku belum bisa memastikannya, mengingat menurutnya apapun bisa terjadi di dalam politik. Saya tidak bisa menjawab hal itu diterima atau tidak diterima. Itu biar berkembang sebagai bagian dari demokrasi. Karena diterima atau tidak diterima itu bukan sekarang dan tempatnya bukan di sini, ujar Mahfud dikutip dari laporan jurnalis Kompas TV. Diberitakan sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah ditetapkan sebagai bakal capres dari PDIP. Pengumuman penetapan Ganjar jadi bakal capres ini disampaikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada Jumat 21 April 2023 yang lalu. Pada hari Kartini ini, tanggal 21 April 2023, maka pada 13.45 menetapkan Ganjar Pranowo untuk ditingkatkan penugasannya sebagai capres dari PDIP, ujar Megawati. Terkait penetapan Ganjar sebagai bakal capres ini pun, Presiden Jokowi sempat membeberkan sejumlah nama yang dikiranya cocok menjadi cawapres untuk mendampingi Gubernur Jawa Tengah di Pilpres 2024. Yang cocok banyak. Ada Pak Erik, Pak Sandiaga Uno, ada Pak Mahfud MD, Pak Ridwan Kamil, banyak. Siapa lagi? Ada Cak Imin, ada Pak Airlangga, kata Jokowi pada Sabtu 22 April 2023. Mulanya tak ada nama Prabowo yang disebut dalam cawapres. Namun Jokowi langsung menyebut nama Ketua Umum Partai Gerindra saat disinggung awak media. Nah, termasuk Pak Prabowo juga, ujar Jokowi. Presiden Joko Widodo menyebut sejumlah tokoh yang dinilai cocok mendampingi menjadi calon wakil presiden untuk Ganjar Pranowo. Jokowi menyampaikannya saat diwawancara awak media usai menjalankan sholat Idul Fitri di Masjid Raya Syekh Sayed Solo, Jawa Tengah pada Sabtu 22 April 2023. 2 dari 7 nama yang disebut Jokowi adalah Prabowo Subianto dan Mahfud MD. Lalu, apa respon mereka? Prabowo mengatakan dirinya enggan berandai-andai soal wacana berduet dengan Ganjar. Pasalnya dirinya sudah dicalonkan sebagai capres dari partainya Gerindra. Partai mencalonkan saya sebagai capres. Partai saya agak kuat sekarang, kelakar Ketua Umum Partai Gerindra ini saat ditemui wartawan di kediaman Jokowi di Solo. Di samping itu, Prabowo menuturkan bahwa pihaknya juga masih mengamati situasi politik saat ini. Lihat perkembangan, dinamika, beliau Ganjar Pranowo sudah dicalonkan capres. Kita lihat perkembangan dan dinamikanya. Jangan berandai-andai, ucapnya. Pria yang menjabat
sebagai Menteri Pertahanan ini menjelaskan dirinya tidak akan gegabah menetapkan sosok yang bakal menjadi cawapresnya. Selain itu, ia mengaku sudah memiliki daftar tokoh yang dipandang cocok mengisi posisi cawapres. Kita lihat perkembangannya ya, masih lama. Pendaftaran Oktober masih lama, ungkapnya. Respon Mahfud MD juga menanggapi santai kabar dirinya disebut oleh Presiden Joko Widodo sebagai salah satu tokoh yang dinilai cocok mendampingi Ganjar Pranowo sebagai calon wakil presiden. Bagi saya, setiap peristiwa politik akan terus mengalir sebagai bagian dari proses demokrasi, tuturnya di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan ini, berita politik selalu enak dibaca. Setiap peristiwa politik saya suka membaca, jelas Mahfud MD. Bahkan diketahui Guru Besar Komunikasi Universitas Airlangga, Henry Subiakto, blak-blakan soal bakal cawapres yang pas menjadi pendamping Ganjar Pranowo. PDIP sudah memilih Ganjar sebagai capres. Siapa cawapres yang tepat mendampinginya? Mahfud MD, ujar Herni dalam keterangannya pada 22 April 2023. Bukan tanpa alasan. Dikatakan Henry, sosok Mahfud sangat pas di samping Ganjar yang ideologis dan sangat dekat dengan rakyat kecil. Mahfud sosok pemberani, tegas, bersih, dan religius, tuturnya. Namun diakui Henry, Mahfud ditakuti oleh politisi yang bermasalah. Selain itu, Mahfud juga tidak memiliki dana yang cukup untuk dijadikan kendaraan politik. Kendalanya, Mahfud itu ditakuti dan ditolak politisi bermasalah. Mahfud juga tak punya dana, tapi kekuatannya ia ada di hati rakyat. Ini bisa jadi energi gerakan tugasnya. Tambah Henry berkaca pada penunjukan Ganjar yang dilakukan oleh Megawati. Seluruh kader langsung diminta untuk membuat posko pemenangan untuk Ganjar Pranowo. Ini simbolik bahwa PDIP ingin andalkan kekuatan dukungan rakyat, bukan kekuatan dana atau konglomerat, tendasnya. Sinyal ini lebih condong ke Pak Mahfud dibanding tokoh yang berduit atau bohir politik. Sambungnya lagi. Bahkan Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan, Muhammad Rohmah Rumbuzi alias Romi, viral di media sosial, menceritakan soal Mahfud MD yang gagal jadi cawapres. Romi menceritakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditolak 3 partai politik. Ketika itu hampir menjadi calon wakil presiden untuk mendampingi Presiden Joko Widodo saat pemilihan presiden 2019. Dalam unggahan akun TikTok 2025 TV, terlihat Romi bercerita dirinya ditelepon oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Selanjutnya, dia disuruh mengarahkan Sekretaris Jenderal P3 itu, Arsul Sani, agar bertolak ke restoran di kawasan Menteng, Jakarta Pusat sambil membawa cap. Oke Pak, kalau begitu titip Pak Mahfud ya, Pak Pratik ya. Gak dijawab, katanya Pratikno. Sudah, nanti lihat aja. Saya punya sekjen, saya suruh merapat ke pelataran, bawa capjen. Pak Arsul Sani waktu itu datang ke sana, sebutnya dalam video. Nah, gak lama setelah Pak Arsul Sani berangkat, Pak Pratik ngebel lagi. Mas, jangan ke pelataran Menteng, belok dulu ke istana. Lantas saya berangkat ke istana. Saya telepon Pak Arsul, sambungnya. Terlihat dirinya menjelaskan dalam sambungan telepon, Romi meminta Arsul untuk kembali dulu ke kantor Dewan Pimpinan Pusat P3. Dia meminta Arsul jangan memberikan pernyataan apapun ke awak media,
karena menurut firasatnya, cawapresnya tidak jadi Mahfud MD. Selanjutnya, Romi mengatakan sudah ada Jokowi, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh, Ketua Umum Partai Golongan Karya Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar alias Caimin. Diungkapkannya, ketika itu tidak ada ketum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Disebutkannya, Jokowi sudah dapat restu dari Megawati untuk menentukan cawapresnya. Lantas Jokowi, lanjut Romi, mengatakan pendampingnya tidak jadi Mahfud MD. Romi pun mengaku kaget karena Jokowi menurutnya tidak pernah memastikannya kapan memilih Mahfud. Kok tiba-tiba memutuskan tidak jadi Mahfud? Ini kapan jadiannya, kata Romi. Setelah itu, lanjut Romi, Jokowi bertanya kepada Surya Paloh hingga Caimin yang hadir saat itu untuk memastikan lagi pilihan pendampingnya di Pilpres 2019. Pertama-tama Jokowi bertanya ke Surya Paloh, lalu dilanjut Airlangga dan Caimin. Jawabannya pun seolah menolak semua. Surya Paloh ditanya, menjawab kalau Pak Mahfud adalah ketua tim sukses Ketua Umum Prabowo Subianto dalam Pilpres 2014 saat melawan Jokowi. Sedangkan Airlangga menjawab kalau dia dapat pesan dari senior di partainya kalau Mahfud adalah yang mengusulkan pembubaran partai berlogo pohon beringin itu di tahun 1998. Sementara itu, Caimin yang ditanya Jokowi berkata kalau PKB bertindak mengikuti pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU. Kata Caimin, Mahfud bukan orang NU menurut PBNU. Lalu Jokowi bertanya lagi pada mereka semua, bagaimana jika dirinya mengusulkan Ma'ruf Amin sebagai cawapresnya? Semuanya disebut menjawab tidak ada masalah. Ujarnya menambahkan, bahkan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menjadi salah satu dari sejumlah nama yang disebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi cocok mendampingi Ganjar Pranowo sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2024. Nah, itu adalah berita yang enak dibaca. Setiap peristiwa politik saya suka membaca, ujar Mahfud usai menggelar sholat Id di Masjid Jamik Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton, Kabupaten Probolinggo. Saya tidak bisa menjawab hal itu, diterima atau tidak diterima. Itu biar berkembang sebagai bagian dari demokrasi. Karena diterima atau tidak diterima, itu bukan sekarang dan tempatnya bukan di sini, ujar Mahfud MD. Pengumuman penetapan Ganjar jadi bakal capres ini disampaikan oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri pada Jumat 21 April yang lalu. Bahkan Presiden Joko Widodo juga menyebut sejumlah tokoh yang dinilai cocok menjadi calon wakil presiden. 2 dari 7 nama yang disebut Jokowi adalah Prabowo Subianto dan juga Mahfud MD. Partai menyalonkan saya sebagai capres, ujar Prabowo Subianto pada waktu lalu. Partai saya agak kuat sekarang, kelakar Ketua Umum Partai Gerindra itu saat ditemui wartawan di kediaman Jokowi di Solo. Di samping itu, Prabowo juga menuturkan bahwa pihaknya juga masih mengamati, melihat perkembangan dinamika Ganjar Pranowo sudah dicalonkan capres, kita lihat perkembangan dan dinamikanya dulu, jangan berandai-andai, ucapnya. Selain itu, ia mengaku sudah memiliki daftar tokoh yang dipandang cocok mengisi posisi cawapres dari Prabowo Subianto, ujarnya.